Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Teman-teman, kita kembali lagi tentunya di live ya, serial live Jakarta Mengaji. Yang kali ini spesial pembahasan kita tentunya bersama guru kita Ustadz Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala. Allah barik fiik. Gimana sehat dikit? Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Khair. Kita ketemu lagi luar biasa. Nah, kali ini teman-teman, ini berbeda. Jadi pembahasan kita kali ini adalah seputar bagaimana sih proses hisab. Terus fenomenalnya seperti apa, kenapa orang dihisab dan lain sebagainya. Dan kali ini nggak cuma live di Jakarta Mengaji, tapi di sini juga kita relay. Istilahnya live-nya dua nih, relay. Dalam artian kalau platformnya itu ada di IG sama di Clubhouse, namun kajiannya ini relay. Selain Jakarta Mengaji, ini juga kita disupport sama teman-teman dari Pelita Kalam, alumni SMP 41 Jakarta. Oh, Masya Allah nih. Nah, jadi pembahasan kita pada malam hari ini kajiannya yaitu seputar hisab. Harta-harta kita tuh dihisapnya seperti apa dan bagaimana cara beda hisapnya antara orang-orang muslim dan kafir. Masya Allah. Dan lain sebagainya gitu ya Sat ya. Benar. Nah, dan juga buat teman-teman semua, tentunya kita juga disponsori atau didukung penuh sama brand-brand yang sangat luar biasa berpartisipasi pada malam hari ini, yaitu ada Bokeh, ada juga Alora, ada juga Hadramia Restoran, ada Iva Deliware, banyak lengkap pokoknya. Dan nanti bentuk apresiasi dari kami ini buat teman-teman, kalau memang ini misalnya nantinya berhasil menjawab dari pertanyaan Ustadz Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala, akan kami berikan hadiah. Masya Allah. Baik, kalau gitu langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai kajian kita pada malam hari ini bersama Ustadz Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala. Fadhal Ustadz, barakallahu fikum. Wa fiik barakallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, secara khusus insyaallah pada malam ini kita yang biasa rutin pada hari Ahad malam ini bicara tentang ma'isyah ya. Betul, Ustaz. Nah, karena pada malam ini anak ada komitmen janji dengan teman-teman dari Pelita Kalam Allah ini bahwa pada malam ini insya Allah kita akan ngaji bersama mereka ya dengan melalui platform Zoom juga. Namun saya sudah minta izin kepada panitia, boleh tidak untuk di-share supaya manfaatnya tersebar ke lebih luas lagi. Jadi remaja-remaja kita, teman-teman kita yang biasa menyimak materi Ma'isyah ini juga mengambil faedah dari materi yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Baik. Terlebih lagi tentang tema Yaumul Hisab. Dan perlu dipahami, ikhwana, saudara-saudara fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa beriman kepada hari Yaumul Hisab, hari penghisaban, hari akhir, ini adalah di antara bentuk kemuliaan dan kebenaran agama Islam dari agama yang lain. Bahwa kita bisa melihat kebenaran Islam itu dari adanya iman kepada Yaumul Hisab. Bagaimana kita mengetahuinya? Ada sebuah kisah menarik terkait tentang Islamnya salah seorang sahabat yang bernama Amr ibn al-As. Amr ibn al-As. Amr ibn al-As ini ketika dia hendak masuk Islam dikejar oleh teman-temannya. Bilang, "Ya Amr, apa kamu ini sudah gila, sudah tidak waras? Kenapa engkau mau beriman kepada Muhammad ini? As-sabi, sabata ini. Apa kamu sudah mau murtad dari agama nenek moyangmu?" Maka Amr pun mengatakan, dia menjawab begini, "Saya melihat ajaran Muhammad ini benar dan logis," kata dia, adil, fair. Ditanya bagaimana bisa adil dan fairnya? Dia menjelaskan begini, "Kamu lihat bagaimana gaya hidup kita dengan gaya hidup orang-orang Romawi dan Persia. Romawi Persia dengan orang-orang Arab jahiliyah, style hidupnya lebih lurus dan lebih benar orang-orang Arab jahiliyah ketimbang Romawi dan Persia." Luar biasa. Beberapa contoh tentang nasab dan silsilah saja. Masyarakat jahiliyah mereka masih menjaga nasab. Maka siapapun para sahabat yang kita kaji tentang sejarahnya, baik Nabi kita Muhammad SAW, Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, dan yang lainnya, silsilah nasab mereka itu sampai terjaga sampai atas. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka itu semuanya terlahir dari pernikahan, bukan dari perzinahan. Tapi tidak terjadi bagi bangsa Persia dan Romawi. Persia Romawi nggak jelas nasabnya. Bahkan bisa jadi di antara mereka terjadi incest, perkawinan saudara dengan ibunya dan lain sebagainya. Anaknya gitu saja. Subhanallah, ini luar biasa. Ini salah satu contoh saja, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Nah,
Amr pun bertanya kepada teman-temannya orang-orang Quraisy ini, menurut kalian hidup kita dengan hidupnya orang Persia Romawi lebih benar mana? Lebih benar kita. Kita masih memuliakan tamu, kita menjaga nasab dan banyak lagi keutamaan yang lainnya. Namun kata beliau, kata Amr nih, saya ingin bertanya, sekarang mana yang lebih beruntung nasibnya? Antara kita atau mereka beruntung nasibnya secara hidup di kehidupan dunia, Romawi atau kita orang-orang Arab Makkah? Ya Romawi lebih beruntung nasibnya, lebih happy hidupnya. Ini tidak fair, ini tidak adil. Harusnya ketika kita hidupnya lebih baik, kita lebih beruntung. Tapi kenapa kita hidupnya lebih baik, tapi kok kita malah lebih susah ketimbang mereka? Ini nggak adil. Dan Muhammad mengajarkan kata Amr bin Al-As, adanya hari pembalasan, ada yaumul hisab. Oh, ke sana arahnya. Ini keadilan. Yang baik akan merasakan kebaikannya, yang tidak baik akan menanggung ketidakbaikannya. Ditambah lagi, dia bertanya, coba kamu perhatikan, apakah setiap orang yang baik selalu hidupnya baik dan nasibnya baik? Tidak selalu. Apakah orang yang jahat akan mendapatkan akibat dari kejahatannya di kehidupan dunia? Juga tidak. Ini nggak fair. Tapi dengan adanya yaumul hisab, maka itu adalah bentuk kemahaadilan Allah. Ini kebenaran. Ini benar. Ini sesuai dengan fitrah manusia. Subhanallah. Dan coba perhatikan, di dalam Al-Quran kita setiap hari selalu membaca surat Al-Fatihah minimumnya 17 kali. Dan di antara ayatnya Maliki Yaumiddin, Raja hari pembalasan. Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul hisab, hari pembalasan, di mana Allah menghisab, mengaudit, membalas perbuatan setiap umat manusia. Dan yang menariknya sekali, ajibnya ini terkait dengan Maliki Yaumiddin, Allah ini yang menguasai semua hari. Semua hari, mau hari ini, mau kemarin, mau besok. Tapi kenapa secara spesifik Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Maliki Yaumiddin dalam surat Al-Fatihah? Untuk mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan sekarang di dunia ini, gak ada yang gratisan. Benar. Allah memberi kebebasan kepada kita semuanya. Lakukan apa yang Anda mau, silahkan. Lakukan apa yang Anda mau. Allah memang yang menguasai siang dan malam, tapi penguasaan terhadap diri kita untuk berbuat apapun itu, Allah berikan kebebasan kepada kita. Namun nanti pada yaumul hisab, yang maha berkuasa hanya Allah saja. Tidak ada tandingan. Tidak ada lagi alasan. Manusia tidak akan bisa mengelak dan menghindar dari itu. Sekufur apapun dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, pasti nanti akan dihadirkan pada yaumul hisab. Diaudit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diaudit, sebenarnya hisab tuh audit itu ya, Ustaz, ya? Tapi begini, Ustaz, sebenarnya ada juga yang berpikir bahwa misalnya sekarang kan muda-muda nih, ya udahlah gas-gas aja deh, maksiat apa segala macam. Ntar kan juga tinggal taubat aja, ntar kan diampunin. Kan mikirnya begitu tuh. Kita puas-puasin aja apa segala macam, ntar kan udah gampang lah tinggal taubat. Masa kita hijrahnya masih muda-muda begini nih. Nah, itu apakah memang proses seperti itu akan terukur juga nantinya di yaumul hisab? Contoh, berarti kan katanya kan kalau kita memang udah betul-betul taubat, kehapus tuh semuanya, Ustaz. Nah, maksudnya untuk para yang masih berpikir stigma seperti itu bagaimana tuh, Ustaz? Maksudnya enak aja kalau gitu dong. Pertanyaannya adalah, ketika kita ingin menunda-nunda taubat dengan asumsi bahwa kita tunda aja dulu, kita masih waktunya happy nih, waktunya senang, waktunya bahagia sekarang ini. Nanti saja ketika sudah tua, ketika sudah pensiun, kita mau tobat gitu ya. Dan nanti insya Allah ketika kita tobat, ya Allah pasti akan mengampuni. Kan ampunin semuanya bersih jadinya apa gitu kan. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang menjamin kita akan hidup sampai besok? Iya kan ya? Sampai besok. Terus anggap kita bisa sampai tua. Anggap kita bisa sampai pensiun. Anggap nanti saya mau tobat ketika saya sukses. Saya mau tobat ketika saya sudah menikah, misalnya ketika belum menikah. Saya ingin tobat ketika sudah punya cucu, misalnya. Misalnya begitu ya. Pertanyaannya, anggap bahwa orang-orang itu sampai kepada titik yang dia angan-angankan untuk sampai ke sana dan akan tobat pada titik itu. Pertanyaannya, pada saat itu apakah hatinya masih seperti sekarang? Hatinya. Apakah khawatirnya
ketika dia sampai di usia tersebut, hatinya sudah sedemikian tebal tertutup dengan tumpukan-tumpukan dosa. Aduh. Sehingga lupalah dia dari niat taubatnya. Lupa dia dari niat taubatnya. Sudah, ternyata nggak ada masalah. Ya, Betul. ternyata selama ini dia kufur kepada Allah, melanggar, maksiat dan lain sebagainya, nggak sholat dan lain sebagainya, berbuat dosa ini itu, nggak ada petir yang menyambar, rezeki tetap lancar, begitu ya. Akhirnya hatinya yang semakin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jangan demikian. Hati mereka telah tertutup dengan apa yang telah mereka perbuat. Jadi pintu tobat ditutup sebelum dia meninggal dunia, waliyadzubillah. Karena dosa yang telah dia lakukan, hatinya yang sedemikian mengarak dan sudah dengan mengeras karena maksiat yang telah dia tumpuk dalam tumpukan-tumpukan tahun itu. Masya Allah, waliyadzubillah. Luar biasa. Syukur Ustaz, benernya jelas ya. Masya Allah. Udah belum tentu nyampe umurnya, begitupun nyampe, taunya hatinya hitam ketutup. Iya, udah lupa dari niat taubat. Iya. Nah, ini yang dibahayakan yang begini-begini. Menariknya lagi dia. Gimana? Nabi SAW pernah menyebutkan begini. Laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa halak. Setiap orang yang dihisab nanti pada hari kiamat pasti binasa. Gimana nih? Itu gimana? Iya kan? Setiap orang yang dihisab, kata Nabi SAW, hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, pasti binasa. Kata orang baik. Ya, ini Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Adapun orang yang menerima catatan amalnya dari sisi kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Apa itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjelaskan, innama dzalikal 'ard wa laysa ahadun yunaqashal hisaba yaumal qiyamat illa 'udzib. Itu dipaparkan oleh Allah, ditunjukkan saja. Karena setiap orang yang dicecar pertanyaan ketika orang dicecar pertanyaan ketika dihisab nanti, pasti dia nanti diazab. Ini subhanallah, Imam Nawawi menjelaskan begini. Ketika seseorang nanti dihisab oleh Allah, ada orang yang dihisab itu cuma diingatkan. Ada seseorang itu seorang mukmin nanti dalam hadis, subhanallah, ya Allah, mudah-mudahan kita ini termasuk di antara orang-orang itu. Amin Ya amin Allah. Allah ketika menghisab orang yang beriman, didekatkan oleh Allah, ditutup dari orang banyak, nggak kelihatan orang. Kemudian dibuka catatan dosanya. Ingat kamu hari ini berbuat dosa ini. Ingat kamu hari ini berbuat dosa itu. Ingat, satu demi satu nggak kelewat sama sekali. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kecil besar semuanya ada. Dia, ya Allah, benar semua. Sampai ketika dia merasa bahwa dia bakal binasa dengan itu. Kemudian Allah berfirman kepada hamba mukmin ini, dulu ketika di dunia, aku tutupi dosa-dosamu ini dari umat manusia. Hari ini aku maafkan kamu. Dulu di dunia aku tutup, sekarang aku ampuni dosa-dosamu. Sekarang buka catatan amal baikmu untuk menunjukkan di mana levelmu nanti di surga. Ya Allah, ini ya Rabbana ya Karim. Ini kita berharap agar menjadi yang seperti itu nantinya. Amin, karena setiap Allah. kita ini tidak akan, siapa yang selamat dari dosa. Ya, kita sendiri tahu bahwa kualitas kita ini, mungkin antum semuanya ini adalah melihat saling kita berani nongol, berani duduk, berani saling bertemu karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Ya, karena Allah menutupi aib-aib kita. Kalau misalnya Allah tidak menutupi aib-aib kita, nggak berani keluar rumah kita. Tidak akan berani keluar rumah. Subhanallah. Allahul musta'an. Iya, oke. Memang terkait sama hisab ini kan ada juga yang mengatakan bahwa memang kita benar-benar diperlihatkan satu persatu apa segala macam. Tapi memang apakah diperlihatkannya itu ada yang orang lain juga melihat, dalam artian memang semuanya ditutup dulu satu persatu, tiap detiknya kan ketahuan tuh Ustaz. Ya kan? Nah, apa memang semuanya diumpetin juga Ustaz? Aib-aib kita. Kan dua orang manusia, dua golongan manusia. Makanya Nabi SAW pernah bersabda,
Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mau menutupi aib saudaranya sesama muslim, Allah akan tutupi aibnya dia nanti pada hari kiamat. Jadi kalau kita tahulah bahwa setiap kita ini punya aib. Kadang kita ketika ada teman atau saudara atau sahabat yang kita kebetulan tahu aibnya, kita dengan enaknya membuka dan menceritakannya kepada orang lain. Yang terkadang kita sendiri punya yang lebih besar dari itu. Sayangnya punya teman kita ketahuan, kita belum diketahui oleh orang. Tapi kita dengan beraninya cerita ke sana kemari. Ini nggak tahu si fulan begini, si ini begitu dan lain sebagainya. Padahal punya kita lebih gede aibnya, gitu kan? Cuman nggak ketahuan orang saja. Nah orang yang seperti ini akan diekspos aibnya di depan Allah. Orang ini yang lain. ada dua tadi. Yang pertama kan benar-benar secara gamblang dibuka saja. Adapun yang pandai menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya dari orang lain nanti pada hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu orang-orang yang fasik, yang memang dia ini mujahir bil maksiyah, berbuat dosa dan memang diekspos di depan orang banyak. Ya terang-terangan di media sosial dia jadi tokoh maksiat. Ya gitu ya. Bisa jadi entah itu dengan semua maksiat yang dia lakukan, apa itu minum khamar kah, atau berzina kah, atau membuli seseorang, apapun itu bentuknya, ngeprank, ini jangan dikira ngeprank ini bukan dosa ini, ya kan? Dan lain sebagainya, mempermainkan orang lain dan lain sebagainya. Nah ini hal-hal seperti itu kemudian dia expose di media sosial. Dia anggap itu sebagai hiburan, dia anggap itu sebagai mungkin sebagai jago dan juga mendapatkan follower. Mungkin mendapatkan jatah iklan gitu. Betul. Dia mengejar rupiah atau dolar mungkin dari itu. Dia anggap itu menyenangkan dan mengasyikkan gitu. Jangan dianggap seperti itu. Tidak ada yang gratis yang kita jalani di kehidupan dunia ini. Mereka yang menontonkan, mempertontonkan kefasikannya, karena di dunia memang dia ekspos, maka di akhirat dia ekspos. Tapi lebih mengerikannya begini. Antum lihat, waktu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan, kenapa ada azab kubur, kenapa ada azab akhirat. Kenapa ada dua? Kenapa demikian? Azab kubur lebih ringan daripada azab akhirat, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa lebih ringan? Karena azab kubur itu orang yang diazab di kuburnya sendirian. Maksudnya sendirian itu apa? Tidak ditonton oleh orang lain. Satu-satu. Tidak ditonton oleh orang lain. Tapi azab akhirat, dia diazab di depan orang-orang yang dicintainya, di depan bapaknya, di depan ibunya, di depan pasangannya, di depan anak-anaknya. Di padang mahsyar tuh udah campur semua. Di depan orang banyak. Di depan orang-orang yang mungkin mengaguminya, la ilaha illallah. Kita di dunia mungkin bisa nutupin aib kita dari istri, dari anak, tapi di akhirat semua kebuka. Yauma tublas sarair. Itulah hari semua rahasia tersingkap. Yauma tublas sarair. Taib. Nah, ini sama nggak sama yang namanya tazir? Misalnya ada seseorang mentahdzir, kan istilahnya ada mungkin stigma ghibah yang dibolehkan. Misalnya, apakah memang ini terhitung hisapnya sama, bahwa misalnya ada fulan mentahdzir fulan, ya kan, bahwa tentang misalnya hati-hati, waspadai karena ini memang ini pengaruhnya besar apa segala macam gitu kan, sehingga diomongkan di depan publik. Nah, apakah memang ini terhitung dalam hisap tadi bahwa yang akan dibuka aibnya, padahal maksudnya itu adalah mentahdzir. Dan sebagian para dan tadzir kan juga sebetulnya bagian dari agama juga, Ustaz. Nah, itu gimana tuh, Ustaz? Ingat, siapapun yang berbuat, yang berucap, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap orang berucap apapun itu, setiap lafaz, setiap kata, di situ ada yang mengawasi dan mencatat. Siapapun dia, mau dia level orang alim, sealim apapun, maupun dia orang fasik, sefasik apapun. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka para ulama, ahlul hadis misalnya, mereka yang ahli di dalam ilmu jarah wa ta'dil, yang di dalam menilai setiap perawi-perawi hadis,
mereka sangat berhati-hati di dalam menilai seseorang. Mereka tidak akan memasukkan hawa nafsunya ke dalam menilai siapa fulan. Ya, mereka tidak akan berani menilai si fulan ini fasik atau tidak baik misalnya hanya karena kecenderungan hawa nafsunya. Karena mereka menyadari ini akan menjadi pertanggungjawaban yang terus akan mereka bawa sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mentahdzir, memperingatkan tentang bahaya seorang dai tertentu yang sesat dan menyesatkan, ini dalam dua posisi. Jika ternyata yang ditahdzir itu memang seperti apa yang disampaikan, maka dia telah menegakkan al-haq, menegakkan kebenaran, dan apa yang dia lakukan perlu didukung, dimuliakan, dihormati. Namun jika dia melakukan itu hanya karena hasad, iri dan dengki, ya, karena berburuk sangka, dan kemudian hanya menggunakan kaidah talazum, konsekuensi, jika dia begini maka begitu, karena kebetulan misalnya ketahuan pernah duduk bareng dengan someone tertentu, tokoh sesat, ada fotonya begitu ya. Ini buktinya dia duduk berdua dengan si fulan. Padahal duduk berdua dengan seseorang itu bisa di mana saja, bisa kapan saja, dan tanpa sengaja, bisa di bandara apalagi, di tempat-tempat umum. Kita tidak bisa menghindar. Ya kan? Kemudian itu dijadikan konsekuensi sebagai hujjah untuk mentahdzir seorang dai yang hak di atas kebenaran. Ini bahaya, bahwa kezaliman itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bedanya begitu ya. Nah, kalau untuk tadi kan ranah mengenai tahdzir. Sekarang kita fokus lagi ke ranah ya hisapnya nih. Ini teman-teman yang udah bergabung di sini ya. Ada yang baru bergabung, kita lagi membahas seputar hisab. Nah, kan banyak juga yang kita tahu secara fitro gitu ya, yaitu tentang orang-orang berbisnis. Pokoknya pengusaha-pengusaha, kayak misalnya mau baik itu kufar atau mungkin muslim, dan lain sebagainya gitu kan. Itu sedetail apa sih, Ustaz? Apakah memang perkara cuma ya hal-hal kecil yang mungkin nggak disengaja itu kehitung juga, atau mungkin yang udah kaya raya kan itu kan pasti. Nah, ada juga yang masuk ke orang yang kaya raya, stigmanya itu kan, wah ini sulit nih, hisapnya banyak banget nih. Masya Allah. Sehingga muncul stigmanya, kalau gitu ya udah kita nggak usah kaya aja. Jadi begitu tuh, karena kan orang-orang miskin kan hisapnya ringan. Nah, begitu-begitu gimana sih? Masya Allah. Begini, memang benar bahwa setiap orang pasti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW telah menegaskan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an, tidak akan berjejak langkah kaki seorang hamba sampai dia akan ditanya tentang an syababihi fima afnah. Ya, tentang masa mudanya habisnya di mana. Ya, kemudian umurnya habis di mana. Kemudian tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Ini harta ini dua pertanyaannya. Benar. Ya. Dan kemudian dia akan ditanya tentang fisik, tentang waktu sudah, tentang masa muda, tentang usia, tentang harta, dan tentang ilmunya. Ilmunya, dia akan ditanya tentang ilmunya. Apakah dia sudah mengamalkan ilmunya atau tidak? Nah, terkait dengan harta, Allah bertanya dua hal. Dari mana sumbernya? Kemana dibelanjakan? Itulah kenapa seorang muslim, pengusaha muslim, ini tidak sembarangan dia. Yang penting bisnis, yang penting itu profit, yang penting itu omset. Lah, sumbernya dari mana? Dari mana didapatkan? Dan seorang muslim itu sadar bahwa harta itu titipan. Harta itu titipan. Nah, ketika dia menyadari harta itu titipan, maka apa yang sudah sampai ke kita, bukan kalau sudah di kantong ana, maka semau-mau ana, mau ana belanjakan kemana? Bukan seperti itu. Kemana dia belanjakan? Ke jalur yang benar atau ke jalur yang tidak benar? Karena ketika dia mengira bahwa kalau sudah ada di rekening dia, di saldo dia sebebas-bebasnya, semau-maunya, ini terserah ana, mau ana kemanain, mau kemanain. Tidak seperti itu. Kan rezeki nih ya, gitu kan. Setiap rupiah bakal dihisap oleh Allah. Dari mana sumbernya? Kemana dia belanjakan? Gimana kalau kita lihat orang-orang top 10 terkaya di dunia itu kan, Masya Allah, rame begitu Ustaz. Nah, menjawab pertanyaan antum tadi tentang tertunda, jangan kaya-kaya gitu ya. Biar ringan nanti hisapnya. biar ringan hisapnya. Memang benar Nabi SAW menyampaikan bahwa orang kaya itu akan tertunda masuk surganya
500 tahun dibanding orang-orang miskin. 500 tahun ini dijelaskan oleh para ulama adalah setengah hari. Setengah harinya akhirat. Ya, karena satu hari di sana berapa? 1000 tahun. 1000 tahun. Seharinya 1000 tahun. Ya Allah, rugi banget kalau misalnya kita ini hanya berpikir dunia. Ya, kita ini belum tentu menjalani 1/10 seharinya akhirat. Iya kan ya? Iya. Siapa yang memperkirakan kita akan berumur 100 tahun? Kita tidak akan kepikir ke sana. Rata-rata orang yang sudah menginjak 80 up, doanya biasanya cuma minta husnul khotimah dan cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah nggak kuat jalanin hidup. Ya, sudah nggak kuat, ya Allah, badan nggak enak, kaki nggak enak, tidur nggak enak, semua nggak enak. Ya, minta ya Allah cepat deh dipanggil deh. Maunya begitu, maunya husnul khotimah. Ini hakikat dunia. Udah pikun-pikun, udah ya Allah kadang buang air nggak berasa. Iya. Isinya seperti kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, kalau sudah 80 up itu sifatnya sudah minta maaf terus. Ya, maaf ini makan berjatuhan, maaf ini, maaf ngotorin, maaf. Fitrahnya gitu Ya, ya. sudah seperti itu manusia. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Kalau dipanjangkan umurnya bakal balik lagi penciptaannya seperti bayi lagi. Iya. Allah. Kanak-kanak. Nah, kalau kita menyadari seperti itu, maka sayang jika kita hanya berpikir yang sejenak dari dunia ini dan kita korbankan kehidupan yang satu harinya itu 1000 tahun. Satu hari ya 1000 tahun. Dan kita tinggal di sana khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Gak kehitung waktunya. Subhanallah. Nah, terkait dengan tadi, orang kaya tertunda setengah hari dari orang miskin. Memang benar, tidak salah itu. Betul, Ustaz. Karena memang tertunda karena memang ada audit atau hisab terhadap harta yang diperolehnya. Namun, kata para ulama, bukan berarti bahwa hisab mereka yang membuat mereka tertunda masuk surga, membuat mereka levelnya lebih rendah daripada orang-orang miskin. Gitu. Bukan berarti seperti, memang benar karena memang pertanyaannya lebih lama, karena memang ada tanggung jawab yang lebih. Namun bukan berarti bahwa nanti mereka levelnya di bawahnya orang-orang miskin. Bisa jadi mereka memang tertunda tapi levelnya di atas para fuqara. Di atas orang-orang fakir tersebut. Betul. Nah, bagaimana kalau yang hartanya memang disumbangin, wakafin dan lain sebagainya? Yeah. Apakah kehitung juga? Kan ada yang model cerita-cerita begitu tuh, Ustaz. Yeah. Udah kaya raya, dia hidupnya cuma simpel tapi ujung-ujungnya dibikinin yayasan, dibikinin apa gitu. Itu apakah ikut kehitung apa gimana tuh, Ustaz? Semua yang dia perbuat, setiap Semua ya. sen dia akan mendapatkan itu. Dan ketika dia mewakafkan semua hartanya, apa tujuannya? Niatnya apa? Waduh, kena dulu tuh di situ tuh. Iya kan? Iya. Kalau niatnya menghindarin pajak, ya memang niatnya dia supaya tidak kena pajak. Detail ya. Kalau niatnya adalah lillah karena Allah, itu pun Nabi SAW memberikan pembatasan bahwa tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, ya. Ya kan? Wathuluthu kathir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah cukup banyak kata Nabi. Lebihnya harus diserahkan kepada ahli waris. Oke, ya. Ini menarik pembahasan ini ya, gitu. Terus sampai akhirnya nanti misalnya kita tiba, Zat. Nah, yang namanya pada masyar apa segala macam gitu ya. Nah, dalam artian betul-betul gabung. Ayo. Ini kondisinya nih, Zat. Fenomenal di hisab ini seperti apa ya? Gabung dalam artian memang campur baur antara memang muslim, kafir, apa segala macam, atau memang satu-satu dulu, atau memang ahlu maksiat dulu yang dihabisin. ya. Apa kayak gimana, Ustaz? Ini fenomenal yang ada terjadi nanti di sana, Ustaz? Subhanallah. Kita melihat di dalam nas Quran was sunnah, Nabi SAW menyebutkan, pernah sekali waktu duduk dengan para sahabatnya, sambil duduk kemudian Nabi SAW menyampaikan, sayadkhulul jannah min ummati sab'una alf sayadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Akan masuk 70.000 orang dari umatku yang masuk surga tanpa hisab. Setelah beliau SAW menyampaikan hal ini, beliau berdiri, beliau masuk ke dalam. Terjadi diskusi di antara para sahabat. Siapa nih yang masuk surga tanpa hisab nih? Di antara mereka para sahabat rata-rata adalah orang-orang yang masuk Islamnya di tengah jalan, mu'alaf begitu ya. Masuk Islam di tengah jalan. Maka mereka ada yang mengatakan, pasti ini yang dari lahir sudah muslim.
kita nih. Ya, oke. Ada lagi, oh tidak, mereka ini yang begini, mereka yang begitu, dan seterusnya. Banyak beberapa asumsi. Sampai Nabi SAW keluar. Dan kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi subhanallah, Enak. langsung masuk surga. Ketika mereka yang lain sedang ngantri hisab, lagi ngantri hisab, para malaikat mengatakan inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Dalam surat Yasin Allah firmankan, sesungguhnya penghuni surga, kamu tahu wahai orang yang lagi dihisab, wahai manusia, bahwa ashabul jannah yang mereka masuk surga tanpa hisab, mereka lagi bahagia, lagi senang-senang di surga. Mereka lagi bahagia. Siapa mereka? Hum alladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Pertama, mereka yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Tidak pernah minta untuk diruqyah. Diruqyah itu boleh. Minta diruqyah apakah boleh? Boleh juga. Tapi ketika seseorang tidak pernah minta diruqyah, menjaga lisannya supaya tolong ruqyah saya, maka dia akan mendapatkan potensi untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. La yastarqun. Wa la yaktawun. Tidak berobat dengan kai. Kai itu pengobatan tradisional yang di negeri Arab itu dengan menggunakan besi panas yang seperti akupuntur. Seperti akupuntur. Diletakkan di beberapa titik di tubuh seseorang. Wala yatatayyarun, dan tidak tatayyur. Apa itu tatayyur? Tatayyur itu mengaitkan kesialan dan keberuntungan dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya. Misalnya suara tokek, tek, dihitung, untung, rugi, berangkat, jalan atau berhenti, misalnya begitu ya. Pakai baju kebalik, dapat rezeki nih. Nah, itu misalnya. Atau dikaitannya dengar suara burung gagak. Ada itu. Orang mati. Betul. Itu tidak tatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Ini 4 sifat bagi mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini golongan pertama. Golongan pertama ya. Jadi di luar sahabat pun ada kesempatan. Ada ya Ustaz ya. Ada. Kuran 70.000 itu termasuk itu. Amin ya Allah. Ya Rabbana ya Karim. Ya Rabbana ya Karim. Bisa tuh Ustaz ya. Oke. Kemudian selanjutnya berkumpul semua manusia di yaumul mahsyar. Di yaumul mahsyar, di tempat mahsyar dikumpulkan semuanya untuk ngantri hisab. Dari manusia pertama sampai yang terakhir. Nggak kebayang berapa miliar manusia. Dan semua dengan kondisinya masing-masing. Jika mukmin, maka mereka mendapatkan teduhan dan naungan. Ya. Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan manusia yang Allah naungi mereka di dalam naungannya, yang tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah SWT. Jadi ketika yang lainnya ngantri di yaumul mahsyar dengan hufatan, uratan, ghurlah, kata Nabi SAW, tidak beralas kaki, telanjang dan belum disunat, ada orang-orang yang Allah muliakan mereka di tempat yang teduh dengan jubah mereka, diberi jubah, mereka menanti untuk jika mereka dihisab dengan hisab yang mudah dan masuk surga. 70.000 masuk duluan. Di luar itu lagi berarti tetap ada yang. Iya, ada yang masih dihisab tapi diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa telanjang ya Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Manusia yang lain bercampur. Nah, mukmin mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang kafir pun dihisab. Nah, kadang orang bertanya, lah orang kafir kan tidak dinilai amal perbuatannya. Betul. Kenapa mereka harus dihisab? Langsung aja kalau logika kita neraka aja langsung. Begitu ya. Nah, orang kafir itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin menunjukkan kemahaadilan Allah terhadap mereka. Menunjukkan bahwa Allah Maha Adil. Bahwa apa yang mereka perbuat dengan rahmat yang Allah berikan kepada mereka, mereka layak masuk neraka. Dan orang mukmin dihisab oleh Allah untuk menunjukkan kemaharahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Dihisab oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Subhanallah.
Ini kondisi-kondisinya begini nih. Masya Allah. Nah, ada level-level tingkatan. Ada merinding ya. Masya Allah. Iya benar ya. Nah, Ya. ada juga syubhat begini, Ustaz. Ya. Biasanya nih dari kaum-kaum yang tidak percaya dengan adanya Tuhan bahkan. Ya. Nah, ya kan. Nah, jadi bilangnya seperti ini. Kalau memang ternyata adanya Tuhan, mereka kan ngomongnya udah Tuhan lagi, udah. Ya. Udah begitulah, udah bukan Allah lagi nyebutnya. Ya buat apa berarti? Kalau gitu kan Tuhan itu kan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ujung-ujungnya kan ini orang nanti kan bakal dihisap, ini enggak. Ya kan? Ya udah. Kenapa harus ada? Kan begitu tuh Harus ada apa itu? Iya, kayak misalnya harus ada Tuhan maksudnya. Kan dalam artian dia berpikir bahwa berarti kan Tuhan nggak ada nih. Kalau memang ternyata misalnya ada Tuhan kan udah tahu bakal mana baik mana yang buruk. Ya. Ya udah, tentuin aja ya udah nih berarti ini mau masuk neraka, ini masuk surga dari awal udah ditentuin gitu Sat. Nggak usah dijalanin nih kehidupannya. Nah, subah-subahnya kan begitu tuh Sat. Nah, bagaimana cara menjawab para yang masih berpikiran seperti itu gitu Sat? Ini sangat mudah. Allah SWT memberikan jawaban dari awal surat Al-Baqarah ketika Allah berfirman inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan khalifah di muka bumi. Allah SWT menyampaikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia pada bentuk yang paling terbaik. Ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah yang terakhir. Setelah malaikat, setelah jin, setelah malaikat dan yang lain sebagainya. Dan produk terakhir itu adalah produk yang terbaik. Ya bisa gitu kan ya. Produsen ini ketika memproduksi satu produk, yang produk semakin belakangan akan semakin bagus. Biasanya trial and error dulu, trial and error gitu ya. Ini kalau analogi dengan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang terakhir karena manusia yang paling bagus di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang Allah berikan kepada manusia adalah kehendak, keinginan. Potensi untuk taat dan potensi untuk maksiat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan kepada manusia potensi untuk berbuat durhaka atau berbuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat sujud kepada Adam alaihissalam. Ini Allah tunjukkan dengan adanya kehidupan dunia. Allah buktikan bahwa dengan adanya kehidupan dunia ini, dan di dalam kehidupan dunia ada orang-orang baik, ada orang-orang soleh, ada orang-orang yang taat dan bertakwa kepada Allah. Padahal mereka punya potensi untuk durhaka dan maksiat, punya syahwat dan hawa nafsu. Tapi mereka kekang syahwatnya, mereka kekang hawa nafsunya, mereka tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang seperti ini layak untuk diberikan kemuliaan, untuk ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa yang ditanyakan bahwa bukankah Allah tahu baik buruk? Benar, Allah sudah Maha tahu, dan setiap individu pun Allah Maha tahu bakal ditempatkan di mana. Allah Maha tahu itu. Tapi kita tidak tahu menahu apapun tentang itu. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia dan jin, Allah tidak sedang bermain-main ketika menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakannya dengan hak, dengan misi yang benar adalah agar kita ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan diuji dengan ibadah itu. Diuji dengan ibadah. Di sini tuh kuncinya begitu tuh. Masih berpikir bahwa banyak dari ateis misalnya, apalagi agnostik. Iya kan? Dan lain sebagainya. Kadang kalau bicara agnostik atau ateis, kadang ateis bisa jadi dalam tanda kutip lebih baik daripada agnostik. Kenapa? Karena ketika agnostik mengatakan bahwa Tuhan itu ada, tapi kemudian melepaskan, artinya do nothing, tidak melakukan apapun terhadap ciptaannya, ini adalah suatu keanehan. Iya kan ya? Iya. Dalam tanda kutip, ateis bisa jadi lebih baik dari kondisi mereka ini. Untuk dibandingkan dua ini ya? Betul ya, kalau dalam konteks ini. Nah, orang-orang ateis menolak secara mendasar tentang ketidakadaan Tuhan. Itu pun mereka, ya seperti penjelasan di antara misalnya Zakir Naik, hafizahullah misalnya, beliau menjelaskan bahwa ateis ini mereka menjadi ateis karena mereka berpikir dengan begitu mendalam, memikirkan tentang kehebatan langit dan bumi dan alam semesta. Namun mereka ketika mengaitkan hebatnya alam semesta ini dengan sosok-sosok Tuhan yang dia kenal dari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat kok nggak match banget, nggak nyambung. Bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa tapi sosoknya si fulan atau si fulan atau si fulan gitu. Nggak lucu banget nih. Itu kan ada yang sosoknya manusia, sosoknya binatang, sosoknya pohon dan batu, matahari, dan lain sebagainya. Ini
sangat gak match banget dengan kehebatan alam semesta yang ada. Maka mereka pun mengambil kesimpulan itu. Andai kata mereka ditunjukkan Tuhan yang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa, yang tidak beranak dan tidak beranakkan, ya, yang tempat bergantungnya seluruh makhluk kepadanya, dan tidak ada satupun yang selevel dan sekufu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan ketemu dengan Tuhan yang semestinya mereka sembah. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ketepis tuh pemikiran mereka yang sains, serba sains gitu aja pemikirannya, ya. Taib, ini menarik ya. Jadi buat teman-teman, nggak kerasa di Batu udah jam 9, saatnya mungkin kita buka tanya jawab aja kali, Ustaz, ya? Boleh. Atau mungkin ada materi yang ingin disampaikan dulu, Ustaz? Anak ingin tambahkan sedikit. Boleh, fadhal, Ustaz. Jadi prosesi hisab. Pertama, seseorang itu akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada prosesi hisab itu tentang apa yang pernah dia perbuat di kehidupan dunia. Akan review ulang, ditunjukkan ulang oleh Allah. Semua jadi saksi ya, begini-begini jadi saksi. Semua itu ditunjukkan bukan cuma jadi saksi, tapi Allah tunjukkan filmnya kepada kita semuanya. Nih, dulu kamu hidup seperti apa. Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah, yunabba'ul insanu yawma idzim bima qaddama wa akhar. Manusia nanti akan diberitahukan kepadanya pada hari itu dengan apa yang telah dia perbuat yang dahulu dan yang lalu. Allah berfirman juga di ayat yang lain dalam surat Ali Imran, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Nanti setiap jiwa akan mendapati apa yang dia perbuat itu disajikan, ditunjukkan kepadanya. Apa yang baik, apa yang buruk, dan di saat itu dia akan berangan-angan. Semoga saja dia dijauhkan dari dosanya sejauh-jauhnya. Ini yang pertama. Dinyalakan, ditunjukkan kepadanya nih. Dia akan melihat dirinya berbuat begini dan begitu dan semuanya. Kayak film gitu. Ya, dia akan lihat semuanya. Semuanya, tidak ada yang luput. CCTV-nya dinyalakan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jika kadang manusia ini ketika kita melihat CCTV kita sendiri kadang kita malu. Ya Allah, ternyata saya begini, saya begitu. Karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya cuma jahil doang misalnya. Sok lompat-lompat begitu misalnya di depan kamera yang kita nggak sadar. Kemudian teman-teman, kamu ngapain begini? Ya Allah, ada kan? Kita udah malu. Apalagi maksiat seumur hidup. Maksiat seumur hidup. Kemudian setelah itu ditebarkan catatan amal. Ditebarkan catatan amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengebarkan catatan amal ini yang setiap orang akan melihat setiap catatannya. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca bukumu, baca catatanmu ini. Ini rapotmu nih. Cukuplah kamu yang menilai dirimu. Ya. Maka di awal surat Al-Qiyamah Allah berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Manusia itu sangat paham tentang posisi dirinya walaupun dia lihai di dalam menyampaikan alasan-alasan. Tiap kita mungkin bisa mengatakan, saya ini soleh loh ya Allah, saya ini benar loh, baik. Dia boleh berdalih seperti itu di depan manusia. Tapi ketika ditunjukkan kitabnya, dia akan sadar ini benar. Dia belum maju ke depan untuk prosesi hisab, dia sudah sadar tempat dia di mana bakalan. La haula wala quwata illa billah. Dia bakal sadar. Dan ditambah lagi, selesai begitu, saksi-saksi dipanggil. Dipanggil saksi-saksi. Di antaranya misalnya Nabi kita Muhammad SAW terhadap umat ini. Kita sebagai saksi bagi umat-umat sebelum kita. Dan terus demikian sampai kita terhadap diri kita sendiri. Ketika ada sebagian orang misalnya, orang yang tidak terima dengan saksi para malaikat. Ada seseorang yang waktu dihisab, dia mengatakan, ya Allah, bukankah engkau berjanji pada hari ini engkau tidak akan berbuat zalim kepada siapapun? Iya benar. Ya Allah, saya tidak terima dengan saksi-saksimu. Malaikat kan saksimu ya Allah, saya nggak terima. Saya mau saksinya dari saya sendiri. Maka Allah SWT, baik, ditutup mulutnya oleh Allah. Allah perintahkan tangan dan kaki berbicara.
Tangan bicara, kaki bicara. Maka tangan menceritakan benar ya Allah begini begitu dan lain sebagainya. Kaki juga menceritakan. Dia kalau misalnya kita bisa melarikan diri dari penguasa tertentu, dari penguasa dunia misalnya. Kita ini sekarang dengan gadget kita kebaca di mana kita berada. Benar ya? Betul. Apalagi dengan isu transplantasi chip, ya, chip yang disuntikkan dalam tubuh manusia, vaksin. Misalnya dengan vaksin ada Bluetooth-nya. Ya. Ada dikontrol sama elit global. Ya, anggap benar misalnya. Dengan adanya itu kita masih bisa dipantau oleh sesama manusia. Iya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Itu. Teknologi itu ada dan kita melihat ya Allah, ternyata teknologi ini di dunia ada nih. Ya kan? Apalagi teknologinya Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak mungkin ngeles. Maka sampai ketika berfirman bal qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa untuk menyusun ulang jari jemari. Allah menyebutkan bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan Allah maha kuasa untuk menyusun ulang jari jemari. Sebagian ulama sampai menyebutkan, kenapa Allah menyebutkan secara spesifik tentang jari jemari ini? Karena bisa terbayang tidak bahwa sekian miliar manusia tidak ada satupun yang sidik jarinya ini sama. Iya, benar. Subhanallah. Benar. Ya, nanti tinggal kita kebaca semua data kita. Udah nggak ada apa-apa lagi tuh masalah chip tuh, lewat chip. Ya. Subhanallah. Chip masih bisa kucing-kucingan ya, Ustaz ya. Subhanallah. Masih bisa mungkin gimana kalau udah CCTV-nya Allah istilahnya di padang mahsyar sana tuh udah nggak akan. Dan saksi dari diri kita sendiri. Bagaimana coba? Setelah itu ada proses lagi. Aduh. Apa itu? Apa itu, Sir? Mizan, timbangan. Oh, timbangan. Iya, ditimbang nanti. Setelah hisab, audit, timbang. Berat ya, panjang prosesnya. Iya. Kita nggak ada apa-apanya kalau kata anak zaman sekarang ketahuan gerak-gerik sama Squid Game nggak ada apa-apanya tuh. Iya kan begitu, kita kasih contoh. Iya kan? Iya, kan begitu anak-anak sekarang tuh. Awas jangan gerak, gue lah ribet banget. Kok ini nggak ada apa-apanya nih? Nggak ada apa-apanya. Insya Allah nih. Setelah ditimbang, ada yang ditimbang orang amalnya, ada yang ditimbang orangnya, ada yang ditimbang catatannya. Orangnya ditimbang seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu misalnya. Pernah sekali waktu sebagian sahabat mentertawakan betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil, kurus. Iya. Kenapa kalian? Ya Rasulullah, karena betisnya ramping banget, kecil banget. Kata Nabi SAW, tapi nanti pada yaumul hisab di dalam timbangan kakinya betis ini lebih berat daripada gunung Uhud, kata Nabi SAW. Lebih berat daripada gunung Uhud. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Radiyallahu anhu wa arda. Ya, baik Ustaz, syukran, jazakallah khair Ustaz. Barakallah fiqh. Wa fiqh, barakallah. Baik, kalau gitu langsung saja kita buka tanya jawab. Mungkin ada yang baru bergabung, baru saja kita mendengarkan kajian bersama guru kita atau pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Ustadz Ali Hasan Bawazir, hafizahullah ta'ala. Nah, sekarang saatnya mungkin teman-teman ada yang mau bertanya sesuai dengan tema. Jadi berarti di sini kita ada menggunakan 3 platform. Yang pertama ada Instagram di Jakarta Mengaji, yang kedua ada Clubhouse juga Jakarta Mengaji, dan yang ketiga ada Zoom, yaitu dari Pelita Kalam, yaitu alumni dari SMP 41 Jakarta. Baik, nanti mungkin kita atur satu persatu kali ya. Yang pertama mungkin kita buka dulu Zoom dulu kali ya. Ya, boleh. Baik. Oke. Ada yang pertamanya dari Diani Widyastuti. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, iman seseorang pasti ada kalanya naik dan turun. Nah. Jika seseorang sedang futur, gitu, futur iman gitu ya, lagi turun lah. Apakah dia ini berdosa dan pasti akan dihisab? Walaupun dalam hal futur ini dia tidak berbuat kemaksiatan. Mohon pencerahannya Ustadz. Syukron, afwan. Fadhol Ustadz. Ketika dalam kondisi futur dan dia tidak berbuat dosa, maka tidak akan menanggung dosa. Karena Allah tidak akan menempatkan seseorang dalam sebuah dosa padahal dia tidak berdosa. Memang benar,
Futur ini bertingkat. Ada futur yang sampai membuat seseorang itu jatuh sejatuh-jatuhnya sampai dia kehilangan seluruh imannya bahkan. Ada yang dia menyadari ketika dia kondisi futur dan kemudian dia mencari obatnya. Bagaimana dia mengobati futurnya? Pain reliever. Ya, dia mencoba misalnya bertemu dengan ustaz, hadir di majelis ilmu, membaca Al-Quran, ziarah kubur, menemui anak-anak yatim misalnya untuk melembutkan hatinya, menjenguk orang sakit. Ya, hal-hal itu akan menghilangkan penyakit futurnya dan membangkitkan imannya kepada Allah SWT. Dicas lagi istilahnya, Ustaz, Dicas lagi. Jadi jangan pas futur, ya udah kali ya, mumpung lagi futur nih, nggak dihisap kayaknya, nggak begitu juga, Ustaz ya. Tidak seperti itu, karena bisa hilang sejauh-jauhnya iman itu ketika dia tidak menjaganya. Waliyadzubillah. Taib. Masih di Zoom lagi. Mungkin kita coba ke pertanyaan yang berikutnya adalah datang dari, coba kita cek yang sesuai dengan tema. Oke. Asih Yuniarti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf izin tanya, prioritas ibadah apa yang harus dilaksanakan setelah sholat di umur-umur kita sekarang ini nih? Jazakallah khair. Selain sholat maksudnya ini, mungkin ya bukan setelah sholat ya. Iya, mungkin selain sholat juga bisa kali ya. Jadi prioritas ibadah memang sholat adalah yang paling utama. Kemudian di samping sholat adalah banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat. Dan taubat ini mencakup banyak amal ibadah lahir dan batin. Seringkali ketika kita ditanya tentang pertanyaan yang serupa, amalan apa? Itu terkait dengan amalan-amalan yang sifatnya lahiriah. Sedangkan amalan di dalam Islam bukan baku hanya pada hal-hal yang bersifat zahir. Tapi amalan hati ini lebih dominan, lebih dahsyat. Melatih hati untuk selalu inabah, kembali kepada Allah, mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Apalagi ketika kita semakin tua, maka kita akan selalu berusaha untuk mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu seperti itu. Ya. Ketika terjerumus, apalagi terjerumus dalam dosa. Ya, ketika menghadapi suatu masalah apapun itu bentuknya, kembali ke Allah, kembali ke Allah, kembali ke Allah. Ini lebih utama. Ya, dan sholat dijaga. Dan ketika kita melakukan semua amalan-amalan hati, maka semua amalan zahir itu akan menjadi ringan dan mudah. Bahkan ketika amalan hati itu sedemikian kuatnya, maka fisik ini tidak akan kuat untuk memikulnya. Itulah kenapa sampai Nabi Muhammad SAW beliau bisa sholat sampai kakinya bengkak. Fisiknya pun nggak kuat, nahan kemauan kuatnya Rasulullah SAW untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang sahabat-sahabat di belakang pengen mundur karena panjang baca-bacaannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Oh, merinding. Lanjut lagi ya, mungkin masih di Zoom Pelita Kalam alumni SMP 41 Jakarta. Ada yang mau langsung? Silakan. Kalau mau teman-teman dari Zoom yang ingin lewat audio bisa resen ya di Zoom ya. Gitu. Coba kita lihat ada yang bertanya langsung. Silakan. Teman-teman yang ada di Zoom. Ada? Belum? Ini dari chat. Chat lagi ya. Oke. Dari Hesti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita mengalami kesedihan akibat dizolimi seseorang, bagaimana menepis kesedihan tersebut yang sering mendatangi meskipun kita selalu berdoa memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Memang di dalam kehidupan dunia di antara ujiannya itu adalah adanya kezaliman. Di antara ujian seperti itu. Dan ketika hal itu terjadi, posisi kita di posisi orang yang terzalimi jauh lebih baik ketimbang di posisi seberang. Yang menzalimi. Betul. Begitu ya. Betul. Jadi ketika kita, alhamdulillah ya Allah, di posisi ini anak posisi yang mazlum. Begitu kan? Bukan yang zalim. Kemudian yang kedua, bukankah Allah memberikan kepada orang yang terzalimi doa yang mustajab? Nah, doa mustajab ini senjata yang luar biasa. Namun di dalam memanfaatkan senjata yang luar biasa ini, apakah kita mendoakan orang yang menzalimi kita saja
begitu saja, ya Allah binasakan, hancurkan, rusak dan sebagainya, atau malah kita memanfaatkan doa mustajab ini untuk kemaslahatan kita dunia akhirat. Ya Allah, saya posisi terzalimi, ya Allah. Ya Allah, gantilah segala apa yang telah diambil dariku. Ya. Ini musibah yang menimpa aku, ya Allah, ampun, gantikan aku dengan yang lebih baik. Ya Allah, perbaiki keurusan kehidupan duniaku. Ya Allah, perbaiki urusan akhiratku, ya Allah. Senjata yang sangat kuat ini, senjata yang sangat pamungkas, yaitu doa mustajab, manfaatkan untuk kemaslahatan kita dunia akhirat dan keluarga kita. Ya. Kemudian juga yang ketiga yang membuat kita ini besar hati menghadapi kondisi terzalimi, bahwa si zalim tidak akan pernah bahagia hidupnya dunia akhirat. Zalim itu tidak akan pernah bahagia hidupnya dunia akhirat. Ini yang kita lihat dalam sejarah kehidupan manusia. Silakan baca sejarah kehidupan manusia. Kita akan melihat bahwa orang-orang zalim, andai kata dia bolehlah dia mendapatkan keuntungan sebagian dari keuntungan dunia, tapi sampai kapan? Betul. Ya, dia hanya lari ke sana kemari dan tidak akan mendapatkan kepercayaan dari manusia. Iya benar. Tapi kalau posisinya dibalik gimana, Ustaz? Ini oknum sih Ana bilangnya. Ada juga yang merasa dizolimin padahal sebenarnya nggak dizolimin karena mungkin baper, istilah sekarang tuh. Ya. Wow, ini rese nih, gue dizolimin sama fulan. Padahal kalau memang diukur misal, ya karena itu kan ketahuannya pas di hisab nanti ya, Ustaz ya. Ya. Ada juga yang memang dia baperan, tapi mengaku dizolimin. Itu bagaimana secara zahir untuk di dunianya dulu deh? Alhamdulillahnya itulah adanya syariat, adanya Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hak dan batil itu sangat nyata. Kebenaran dan kebatilan itu sangat gamblang dalam Quran dan Sunnah. Orang yang merasa dizalimi, coba dia mendeskripsikan ke dirinya sendiri. Apa kezaliman yang telah dia rasakan dari teman atau sahabatnya itu? Nanti ketahuan levelnya tuh, Iya, bisa jadi cuma baper tadi yang penyebabnya. Coba kamu dizalimin apa hak kamu yang diambil oleh si fulan? Ketika dia tris, apa ya? Nggak ada. Cuman karena ya ana cuman didiemin oleh beliau misalnya, ana cuman chat misalnya, atau karena hasad dan sebagainya, hal-hal yang remeh. Tapi kemudian dia menganggap itu sebagai sesuatu kezaliman terhadap dirinya. Ya, nangkep ya. Berarti ketahuan tuh dari itunya, Ustaz ya. Dengan ketentuan Nas Quran was Sunnah. Karena seringkali ketika banyak orang dalam kasus di dunia ini, dua orang berseteru, dua-dua merasa saling dizalimi. Iya, biasanya gitu. Banyak nih, saya dizalimi oleh si fulan merasa sama. Nas Quran was Sunnah yang menentukan. Kamu merasa dizalimi, hak kamu apa yang diambil? Kamu merasa dizalimi, hak kamu apa yang diambil oleh si fulan? Ketika dia bisa menjawab pertanyaan itu, maka dia bisa, oh iya benar. Ternyata dia tidak sedang dizalimi, bisa jadi di posisi yang zalim. Masya Allah. Al-Sunnah benar-benar tengah-tengah itu. Masya Allah. Anu baru kebayang nih tempatnya Al-Sunnah situ. Masya Allah. Taib, syukuran saja. Jazakallah khair. Taib. Sekarang berarti kita pindah platform dulu sementara buat teman-teman yang ada di Zoom. Mohon izin. Kita ke IG Live dulu kali ya. Kita bacakan komen-komen yang ada di @jakarta-mengaji. Masya Allah. Emir Haniferano. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana jika kita pernah tidak sadar mengucapkan kalimat-kalimat tatoyur? Apakah masih bisa bertaubat supaya bisa menjadi salah satu yang masuk surga tanpa hisab? Tafadhol Ustaz. Jangankan tatayur, syirik akbar pun ada kemungkinan taubat. Bukankah begitu? Terjerumus dalam syirik besar, murtad misalnya. Apakah ada kesempatan baginya untuk taubat? Ada. Apalagi syirik kecil. Wallahu a'lam bishawab. Ya kejawab langsung benar. Taib syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Ade Solihat Al-Ghuraba. Bismillah Ustaz, apakah jika lisan pernah bicara ingin diruqyah, mungkin secara fitrah kali ya, pengen diruqyah nih gue, rekomen gue dong gitu istilahnya. Tapi tidak melakukannya. Nggak jadi gitu Ustaz. Apakah termasuk dalam golongan yang minta diruqyah Ustaz? Belum ya Ustaz ya? Belum. Mungkin hanya emosi sesaat gitu ya? Atau mungkin perasaan karena nggak kuat gitu ya. Tapi belum, actionnya yang menentukan. Sampai terjadi ya, action yang menentukan apakah dia betul minta diruqyah atau berhenti sampai keinginan saja. Kalau kode gimana? Kode, iya kalau kode gimana? Sebenarnya tidak perlu dia kode begini. Ketika antum atau kita melihat salah seorang teman atau sahabat yang memang kita melihat perlu diruqyah, entah itu karena sakit fisik atau non fisik, segera bawa orang ruqyah atau ajak ke tempat ruqyah tanpa dia harus meminta.
Oke. Dengan kondisi seperti itu, dia masih memiliki potensi untuk mendapatkan masuk surga tanpa hisab. Iya. Iya kan? Karena dia nggak minta. Betul. Ya kan, ada yang orang yang membawa atau mereferensikan, nih, saya ruqyah kamu. Maka itulah misalnya Nabi SAW pernah diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya kan? Pernah diruqyah oleh malaikat Jibril. Tapi Nabi SAW tidak pernah minta diruqyah. Oke. Berarti tipis-tipis ya, takutnya begitu. Bro, ikut bentar yuk, kayaknya lu butuh diruqyah. Nanti kadang baper lagi tuh, sensitif. Menurut lo, gue kenapa ya, bro? Gitu kan? Bahasa istilahnya kita mau bawa ke psikiater aja udah panas tuh, senewan tuh. Kenapa lo? Lu menyangka gue gini lo? Itu gimana tuh ngukurnya? Sementara kita nih harus perhatian sama teman kita misalnya. Ruqyah itu untuk penyakit fisik atau non fisik saja. Sebagian kita menganggap kalau orang perlu diruqyah karena kesurupan jin misalnya, itu ditempel sama sesuatu gitu kan. Ditindihin. Ini malah digendongin. Iya, baru kita bawa ke tempat ruqyah. Padahal Nabi SAW meruqyah itu para sahabat meruqyah orang yang tersengat kalajengking. Ya, penyakit-penyakit fisik pun diruqyah. Kenapa harus menunggu ruqyah itu pada hal-hal yang bersifat non fisik? Iya benar. Nggak harus kayak kesana kayaknya, masukkan setan nih kayaknya nih. Iya, nggak mesti seperti itu. Nggak mesti begitu. Karena selalu membiasakan misalnya anak jatuh, sebelum diterapi dengan yang tertentu, ruqyah aja dulu. Mau ruqyah dulu. Type. Lanjut yang pertanyaan berikutnya masih di IG Live Jakarta Mengaji. Feni Nati Wanas. Bismillah, Ustadz mau tanya, jika semua dosa sudah kita sadari dan taubat sesungguhnya, apakah semua dosa itu akan tetap ditayangkan di hari hisab nanti, Ustadz? Fadhal, Ustadz. Ditayangkan itu bukan berarti dimintai pertanggungjawaban. Iya. Ditayangkan itu bukan berarti seperti Nabi SAW bersabda, innama huwal ard, itu hanya ditayangkan saja, tapi tidak dimintai pertanggungjawaban. Kamu tonton. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menunjukkan sedemikian besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba tersebut. Betul, karena masuk surga itu kan karena rahmat Allah itu. Bukan karena hebatnya dia. Iya. Tapi apakah memang rame-rame, Ustaz? Maksudnya emang yang termasuk yang tadi yang ditontonkan bareng-bareng? Tidak ya, Ustaz ya, kalau emang udah kita bertaubat. Bertaubat apalagi sudah dianggap tidak berbuat itu. Oh, jadi walaupun kita sendirian aja ngelihatnya, tapi itu untuk mungkin diampuni insyaallah gitu kan, Ustaz ya. Taib. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Lanjut lagi. Sekarang mungkin ke Clubhouse kali ya. Ada satu lagi dulu di IG Live. Masih bersangkutan ya. Boleh. Mu'adz Abu Jiyad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah catatan perbuatan sebuah balik? Oh sebelum, afwan, nggak kelihatan. Apakah catatan perbuatan sebelum balik juga dipertontonkan? Sebelum balik. Seseorang yang belum balik, rufi'al qalamu an thalathin. Nabi SAW bersabda bahwa pena itu diangkat dari 3 golongan manusia. Anis sabiyyi hatta yablugh, anil majnun hatta yafiq, wa anin naim hatta yastayqiz. 3 golongan manusia yang tidak akan dicatat dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama anak kecil sampai balik, orang gila sampai waras, orang tidur sampai bangun. Nah, ini 3 golongan, artinya termasuk dalam konteks ini adalah mereka-mereka ya anak kecil sampai baliknya mereka tidak dicatat dosa-dosanya oleh Allah Subhanallah. Baik. Kejawab ya. Tadi cuma buat penanya. Oke, sekarang langsung kita menuju ke Zoom ya. Zoom lagi. Zoom ada di Zoom atau di Clubhouse? Clubhouse dulu ya. Boleh. Baik kalau gitu. Clubhouse Jakarta Mengaji, nanti kita beralih ke Zoom lagi ya. Ahlan wa sahlan. Baik, ada Torik Ahmad. Silakan, Bro Torik. Sebentar. Belum? Ada suaranya sepertinya? Suaranya di sini. Oke, sebentar. Mungkin Torik mungkin belum terdengar. Oke, silakan Torik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk Anda yang mungkin. Ada pertanyaannya gini sih Ustadz Ali sama Ide. Jadi sering mungkin kita dengar orang-orang yang hijrah tuh merasa punya dilema gitu dengan hal-hal seperti ada masalah dan masalah riba dan lain-lain yang memang sudah diharamkan oleh Allah. Nah, bagaimana kondisi di mana nafkahnya sendiri yang sebelumnya ada itu kan memang tidak halal dan mungkin kita ketahui juga bahwa segala hal yang tumbuh dari harta yang haram itu
tidak masuk surga gitu. Nah, dilema itu tuh masih sering ada. Bagaimana caranya untuk kita itu bisa konsisten sehingga akhirnya terjauh dengan hal-hal seperti itu. Nah, Anda Oke. paham. Baik. Taib. Barakallahu fikum. Wafik Wafik barakallah. Memang seringkali ketika seseorang itu taubat dari satu dosa, anggap ini riba misalnya. Iya. Padahal dia dari awal berkarir Oke. sampai pensiun diperbankan konven. Iya, Gitu ya. iya. Dia sudah beli rumah, sudah haji, sudah umrah, sudah ini dan itu. Iya, iya, betul. sudah nikah, sudah punya anak, mantu, bahkan gitu kan ya. Betul. Buat bangun masjid dan lain sebagainya dari pendapatan yang dia peroleh sebagai pejabat bank bahkan sekarang Oke, ini ya, oke. pada terakhirnya. Kemudian dia taubat. Ini saya kasih contoh yang paling ekstrim gitu ya Wah. supaya Gimana San? Gimana? Ini kita ngopi dulu, minum dulu San. Minum, ya. Sebelum ekstrim ya sini. Iya Tegang nih. ya kan? Kan contohnya kan begitu ya. Coba gimana Masya San nih? Allah. Saya Ajib. deg-degan nih. Kopinya aja. Kopi bokeh ajib San. Masya Allah memang. Masya Allah. Masya Allah. Gimana San? Ini saya jadi deg-degan. Takutnya nih karir saya yang dulu nih. Apakah itu yang dimaksud oleh beliau, teman-teman, saudara-saudara? Emang Anda udah pensiun ya? Udah pensiun dong, Ustaz. Jauh dong, Ustaz. Gimana Ustaz? Saya terima lah kalau memang ternyata itu fadl, Ustaz. Masya Allah. Apa nih? Kemudian ketika dia merasa bahwa semua apa yang dia peroleh saat ini, yang dia rasakan saat ini, dan dia hidup saat ini, dari segala sesuatu yang telah dipupuknya dari dahulu kala, yang notabene semuanya haram, Oke. misalnya. Bagaimana statusnya? Dan dia sudah taubat. Udah jadi mobil lagi, Ustaz. Ya, bukan cuma mobil, semuanya Rumah gedung, lagi, rumah, dan sebagainya, begitu kan? Rumah lagi, aduh. Gimana ini, Ustaz? Bagaimana coba? Bagaimana bentuk taubatnya? Apakah dia harus keluar dengan tangan kosong, kaki kosong begitu? Dan kemudian ditinggalkan itu semuanya biar dibakar begitu saja karena ini duit haram? Masih rumah dihancurin, Ustaz. Ya, atau Enggak dong. ya dihibahkan untuk fasilitas umum, toilet umum. Iya, benar. Iya, Iya. ya rumahnya di Pondok Indah gitu. Saya menunggu jawaban antum, Ustaz. Saya menunggu. Teman-teman jangan pada ketawa-tawa di sini semua. Hah? Jangan pada ketawa-tawa. Iya, benar, Ustaz. Nah begini, jadi Nabi SAW di masa itu banyak orang-orang, para sahabat yang dulunya memang sebagian dari mereka pendapatannya dari pendapatan-pendapatan yang haram Iya. ketika masih kafir. Ketika mereka masuk Islam, bersyahadat, taubat, tidak ada seorang pun dari mereka yang Nabi SAW minta kepada mereka, kamu bersihkan ya hartamu yang haram itu. Aman, Ya kan? Tidak pernah Nabi SAW mengatakan seperti itu. Tapi Nabi SAW bahwa malah menjawabnya begini, terkait dengan ada sebagian sahabat yang diantaranya rahimah radhiyallahu an Hakim bin Hizam radhiyallahu an, dan ini dalam Sahih Al-Adabul Mufrad, Syekh Al-Albani mensahihkannya. Ketika dia bertanya, ya Rasulullah, dulu saya ketika masih kafir, kata dia, saya suka berbuat amal soleh, suka silaturahim, suka sedekah, suka melakukan hal-hal baik. Dicatat nggak yang waktu masih kebaikan yang waktu masih kafir itu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, aslam ta'ala ma aslafta minal khair. Kamu sudah masuk Islam dari kebaikan yang telah kamu lakukan dahulu. Dijelaskan oleh para ulama bahwa semua kebaikan yang pernah dia lakukan ketika dia masih kafir dicatat sebagai kebaikan. Oke. Semua dosa yang pernah dilakukan ketika dia masih kafir dihapus. Subhanallah. Nah ini jadi kafir ke Islam seperti itu, apalagi yang Muslim yang taubat dari dosa-dosanya. Apalagi begitu. Iya, Ya kan? iya. Begitu luas dan besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Oke, tapi jangan senang-senang dulu kan masih panjang perjalanan kita. Ingat tadi hisab yang demikian detail? Oke. Begitu Bro Torik, sudah kejawab ya? Tayyib, jazakallah khair. Tapi mungkin begini Ustaz, Ahlan Afwan wa sahlan. sebelumnya. Nah, Ya. Oh iya. Tapi ada kondisi di mana si anak atau si istri yang sebelum dinafkahi dengan harta yang haram sendiri itu sendiri gimana sih Ustaz? Karena ada yang kondisi di mana dari antara si nafkah yang haram itu mungkin maaf ada kondisi di mana anak yang kondisinya harusnya dengan harta yang halal mungkin bisa jadi cerdas, bahkan bisa jadi hafiz Quran, tapi dengan adanya hal yang kurang baik atau haram dan riba tadi,
sehingga anaknya jadi membangkang dengan orang tua, bahkan ya jauh dari segala hal yang baik lah. Betul, apakah ada hubungannya gitu kali ya Torik ya? Betul. Oke. Relate atau tidak betul? Oke. Nah, Nabi SAW bersabda, Wassalam. lahmun nabata min suhtin fannaru aula bih. Daging yang tumbuh dari harta haram, neraka lebih layak untuk daging tersebut. Iya, itu betul. Yang benar seperti itu. Memang di antara bentuk ujian yang mungkin Allah timpakan kepada seseorang di kehidupan dunia ini untuk mengingatkan dia agar dia bertaubat kepada Allah dari dosa-dosanya, yaitu dengan teguran-teguran, mungkin dengan anak yang membangkang, untuk membuat dia mengintrospeksi dirinya, mengingat dirinya apakah dia telah berbuat dosa dan ingin taubat atau tidak. Di antara fungsinya adalah seperti itu. Dan ketika dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, segala sesuatu yang lain itu akan diperbaiki oleh Allah, walaupun dengan proses. Walaupun dengan pasti Allah akan perbaiki. Ketika Allah melihat Subhanahu wa taala, melihat kejujuran kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk mendapatkan jalan-jalan kebaikannya. Oke. Jadi pada saat dia bertobat di situ, itu proses pelan-pelan, perlahan akan menuju perubahan yang lebih positif kali saat ya. Allah telah menegaskan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah, sungguh pasti kami akan membuat hidupnya hidup yang baik. Masya Allah. Ya Masya Allah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Taib. Begitu, Torik kejawab ya. Allah barik fi wa jazakumullah. Afwan. Siap kalau gitu. Oke. Taib, mungkin kita berganti lagi ke yang berikutnya, masih di Clubhouse. Baru nanti kita ke Zoom, habis itu nanti gantian Ustadz Ali Hasan Bawazir yang akan bertanya kepada teman-teman semua di sini. Ada Maidi Resen. Oke, silakan Maidi, pertanyaannya. Ya. Ya, salam. Izin bertanya Ustadz, apakah penyakit mental kayak misalnya gangguan jiwa atau depresi atau trauma gitu Ustadz, apakah itu berpengaruh karena lemahnya tauhid Ustadz? Dan bagaimana Ustadz nasihatnya agar kita itu kuat Ustadz dalam menghadapi takdir itu Ustadz? Allah barik fiik. Nah, wa fiik barakallah. Benar, penyakit-penyakit yang merupakan bagian dari gangguan jiwa adalah akibat dari dosa. Akibat dari dosa. Itulah kenapa Nabi SAW di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa qahrir rijal. Dari sejumlah yang disebut oleh Nabi, kegalauan, kesedihan, lemah, ya, malas, ini semua adalah penyakit-penyakit kejiwaan. Ya kan? Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa bahwa penyakit-penyakit ini sumbernya adalah dosa dan maksiat. Karena dosa. Dan karena faktor lemahnya iman. Dia tidak memiliki iman yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya. Dia berusaha untuk menyelesaikan semua masalah itu dengan jerih payahnya. Dia lupa akan adanya kuasa yang maha kuasa, yaitu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia tidak bertawakal kepada Allah. Walaupun ketika diingatkan dia tidak mengatakan saya nggak bertawakal, bukan saya tidak bertawakal, tapi begini, tawakal kepada Allah. Oh, hanya di lisannya aja berarti. Iya. Dia di lisannya mengatakan tawakal, tapi pada hakikatnya dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal itu obat yang sangat kuat, ya. Obat yang sangat kuat bagi orang-orang yang mengalami depresi. Nah, tawakal ini apa? Tawakal itu mengambil alih tanggung jawab untuk diri sendiri dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Mengambil alih tanggung jawab untuk diri sendiri. Seringkali mereka-mereka yang menderita depresi dan lain sebagainya, gangguan jiwa ya, depresi, terus beragam jenis dan gangguan jiwa, mereka menyerahkan tanggung jawab dirinya kepada semua pihak kecuali dirinya. Dia serahkan semua urusan dirinya itu kepada semua orang, tapi bukan dirinya. Bukan saya nggak mau ngurusin ini, mager dia diam. Dia memperbesar semua masalah-masalah yang dihadapi dirinya ini, dan dia perbesar itu karena apa? Tidak dia kerjakan, dia pasrahkan kepada semua orang di sekitarnya, selesaikan semua masalah Anda. Itu tuh. Nah,
Bagaimana caranya dia sembuh? Bangun dari semua itu, ambil alih pertanggungjawaban terhadap dirinya. Apa PR yang harus diselesaikan? Baik PR pribadi, misalnya, ya memang dia kotor, dia harus mandi, jangan nunggu dimandiin, misalnya gitu ya, begitu ya, ya, itu ya, mandi misalnya ketika dia merasa dirinya kotor, ketika dia mau misalnya mengambil makan untuk dirinya sendiri, lapar misalnya, ambil makan untuk dirinya sendiri, membersihkan pakaiannya sendiri, membersihkan lingkungannya sendiri, kerjakan semuanya sendiri, ambil tanggung jawab untuk dirinya, maka penyakit itu akan hilang dari diri. Oh begitu. Ya. Masya Allah. Taib. Apakah ini memang ada hubungannya dengan ketika kita memang lagi futur atau kurang beriman tauhid, kan jadinya ada gangguan jiwa. Nah berarti kan ada juga yang dirasa-rasa dia kayaknya udah taat banget beragama, malah bahkan dianggap wali orang-orang sekitar, tapi mungkin kelakuannya kayak orang bergangguan jiwa. Apakah memang itu gara-gara tawakal yang salah atau seperti apa sehingga kata itu dia waliullah, walinya Allah, tapi kok kemana-mana pakai sempak doang, Ustaz? Ya kan kita nggak tahu, apa aja digambar, ya kan? Maksudnya, apakah ini gara-gara salah bertauhidnya atau seperti apa? Soalnya kan jadinya kan kelihatannya kayak ada gangguan jiwa kan? Ketika seseorang itu sudah tidak waras, kita tidak perlu menganalisa apa penyebab ketidakwarasannya. Gitu. Namun Nabi SAW telah menegaskan dalam hadis yang tadi Anda sampaikan, tidak akan dicatat dosa dari 3 golongan manusia. Di antaranya adalah orang gila sampai waras. Tidak dicatat dosanya. Artinya, ketika orang gila sampai waras tidak dicatat dosanya, menunjukkan kepada kita bahwa orang tersebut bagaimana amalnya saja nggak dicatat sama Allah. Kok tiba-tiba jadi wali? Iya betul. Amalnya saja nggak dicatat. Betul. Bagaimana bisa jadi wali? Wali itu adalah hamba yang paling waras. Betul. Coba tolong tunjukkan waliullah siapa, Abu Bakar atau Umar atau Uthman atau Ali atau jajaran lain-lainnya dari kalangan muhajirin atau ansar dengan tampilan seperti orang seperti itu. Betul. Siapa coba? Nah. Atau imam-imam yang kita muliakan, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Nawawi atau yang lainnya yang berpenampilan atau gaya hidupnya seperti orang-orang yang dianggap wali tapi tampilan dengan tidak waras ini tadi. Siapa? Tidak ada. Para aulia Allah, ya, mereka di kalangan orang yang memiliki keyakinan seperti ini, mereka memuliakan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, yang dikatakan sebagai Sayyidul Aulia kata mereka. Bagaimana mereka menggambarkan Sayyidul Aulia ini tadi? Apa penampilan seperti itu? Oh iya. Ya, kan? Belum ada sih dengar riwayat para imam-imam itu ngasih dalilnya pakai pilok di mobil, kan belum ada. Iya kan? Tapi kan secara tulisan yang benar. Iya kan? Kayak gitu-gitu kan. Kita nggak ada gitu. Taib. Syukran jazakallah khair. Allah barik fiik. Oke, kita ke Zoom lagi dari Pelita Kalam, alumni SMP 41 Jakarta. Ada yang bertanya dari Bapak Istiadi Sunarto. Mohon maaf kalau memang ternyata itu adalah ibu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, dalam satu doa Nabi SAW memohon ampun dari perbuatan syirik yang tidak disadari. Ya. Pertanyaannya, apakah contoh perbuatan syirik yang tidak disadari tersebut dan bagaimana sikap kita sebaiknya terhadap perbuatan syirik yang tidak disadari tersebut? Terima kasih Ustaz. Allah barik fiik. Masya Allah. Kalau Anda boleh ngasih hadiah, Anda kasih hadiah nih yang kenapa Ustaz? Bagus luar biasa ya. Masya Allah. Boleh ada satu hadiah di sini yang udah dikasih. Insya Allah. Ya, taifadhal Ustaz. Jadi memang benar di antara doa yang Nabi SAW ajarkan adalah Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui dan aku meminta ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak sadari dan tidak ketahui. Ini terkait tentang perbuatan syirik di dalam hati kita, yaitu niat-niat, motivasi-motivasi beramal. Yang memang terkadang sebagian kita ini tidak menyadari bahwa dirinya itu telah berbuat perbuatan riya, sum'ah, berbuat riya atau sum'ah, dia tidak menyadarinya karena ditunggangi dengan dikelabui oleh syaitan dengan amal soleh yang sedang dilakukan. Contohnya begini. Ini Imam Ghazali rahimahullah menyebutkan dalam kitab Ihya, memberikan contoh tentang seseorang yang setiap sholat 5 waktu selalu di shaf paling depan. Sekian puluh tahun. Qadarullah sekali waktu dia terlambat. Oh sayang banget. Dan dia datang dan sholat di shaf nomor 2.
ketika dia mulai takbiratul ihram sholat, dia ini ada pikiran di hatinya ini, ya Allah, nanti kalau jamaah nanya, tumben di rakaat di saf kedua. Oke. Tumben, biasanya kan di saf pertama Biasanya nih. pertama nih. Ini, tumben nih. Dia kepikiran begitu. Kepikiran. Di saat itu dia baru dia sadar, ya Allah, ternyata sekian belas tahun anak sholat bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh. Untuk dilihat orang di saf pertama. Gitu ya. Jadi bangkrut tuh ya. Ya. Terus kemudian di antaranya misalnya ada orang yang syirik atau riya tersembunyi itu adalah ada orang-orang yang ingin menonjolkan dirinya tapi dengan gambaran merendahkan dirinya dan melebihkan orang lain. Iya. Anak ini bodoh, anak fakir ilmu, anak begini. Tapi tujuan lah, ente ini kan begini, ente begitu. Ya. Apa istilahnya meroket apa? Merendah untuk meroket. Ya, gitu ya. Iya benar. Ini ria yang dia tidak sadari bahwa ternyata itu tujuannya untuk mengangkat dirinya. Ada lagi juga dengan bentuk dengan bentuk ghibah yang paling buruk. Ya. Dengan ghibah yang paling buruk itu bagaimana? Dengan menyebutkan kondisi dirinya saat ini untuk menjelekkan orang lain. Alhamdulillah kita sudah ngaji. Alhamdulillah sudah hijrah dan taubat. Nggak kayak si fulan. Ya. Ini gini-gini tipis-tipis begini nih. Ngeri banget tipis-tipis begini. Nggak seperti si fulan. Si fulan ini sampai sekarang masih begitu-begitu aja gitu misalnya. Ya kan? Sudah ghibah, ujub lagi gitu ya. Ini paket lengkap nih. Iya. Makanya pentingnya kita berilmu dulu tuh begini, Ustaz ya. Kadang nyaru-nyaru begitu tuh. Iya. Aduh. Atau gue tuh lu tuh harus siapa nih? Kalau ngomong bener. Atau misalnya ustadz atau dai, ya misalnya nggak mau kalau dipanggil misalnya Ali. Siapa sih manggil Ali? Ya kan ya. Kalau panggil ustadz baru ya, kenapa? Gitu misalnya gitu ya. Nah, harus ada level ustadznya begitu ya baru. Pengen banget dipanggil ustadz gitu juga salah juga tuh Ustadz ya. Iya. Itu misalnya dia ingin diustadkan gitu misalnya dan seperti itu. Di antara ini adalah riya atau syirik-syirik tersembunyi yang tanpa disadari oleh seseorang itu akan merusak amal perbuatannya. Wal'iyadzubillah. Ini kata Imam Ibnu Qayyim tentang yang satu ini lautan yang tidak ada tepinya, bahaya. Semakin tinggi level keilmuan dan keimanan seseorang, musuh terbesarnya itu adalah dirinya sendiri. Ya, itu dia tuh. Allah musta'an. Baik, syukran, barakallahu fik. Mungkin cukup yang ada di Zoom? Cukup ya? Baik, kalau gitu. Langsung saja kali ini kita masuk ke sesi bagi-bagi hadiah, Ustaz. Masya Allah. Nah, ini dia nih. Jadi ada bentuk apresiasi dari teman-teman Jakarta Mengaji, yaitu persembahan dari teman-teman sponsorship yang turut berpartisipasi pada kajian malam hari ini. Ya, coba kita cek dulu. Jadi ada banyak banget di sini. Ada 1, 2. Hadramia juga nggak? Enggak ya Hadramia? Sponsor juga nih, Masya Allah nih. Tuh, jadi banyak banget ya buat teman-teman yang sangat mensupport live kita pada malam hari ini, yaitu ada Hadramiyah Restoran, kita tampilin di bawah nih. Jadi buat teman-teman yang pengen makan masakan Arab, Ustadz juga Ajib, Masya Allah. Ajib ya Ustadz ya. Sudah nyobain, sering cobain juga ya Hadramiyah. Dagingnya luar biasa tuh. Bener, Hadramiyah emang pilihannya udah Arabian and Indonesian food ini, insya Allah tidak perlu diragukan lagi teman-teman semua. Ya, ada 3 cabang nih, ada di Bintaro. Jadi kabar baik buat teman-teman yang ada di Tangerang Selatan ya, atau Bintaro udah buka ya, baru dia hitungannya ya. Bintaro, ada juga pusatnya di Pramuka, ya kan, sama Duren Sawit. Nah, jadi langsung aja kunjungi Instagramnya tuh hadramiyah.restoran. Ada juga ada alorantifolia.management. Macam-macam nih produknya ya, dari mulai dress, make up, hijab, sampai makanan juga ada. Masya Allah. Nah, nih ada bakso aci sama seblak. Nah, nanti akan kita bagikan juga ke teman-teman semua kalau berhasil menjawab pertanyaan dari Ustadz Ali Hasan Bawadir, hafizahullah ta'ala. Berapa pertanyaan yang harus ada? Banyak banget nih kayaknya, 3 ya? 3 ya? Bokeh ya? Kopi bokeh juga, kopi bokeh, berarti 4. Jadi kopi bokeh untuk Jabodetabek. Kalau ini bisa nih, luar daerah nih. Bisa ya, karena ini kan tinggal dimasak kan? Ini hijab. Aloranya yang hijab. Hijab dikirim dari Jogja. Hijab dikirim dari Jogja nih. Masya Alora. Ini berarti juga nggak Alora yang ini? Ini kan produknya Alora juga nih? Nggak ya? Mau ngirim itunya. Nah, type hijab ya. Cocok nih. Sama Iva Daily Wear. Berarti 1, 2, 3 dong.
Sama buku satu lagi. Oh iya, buku yang ini ya? Buku sama tote bag-nya ya? Iya. Oh iya, ini juga buku nih. Dari mana ya buku ini? Dari Jakarta Wali. Buku. Oh, Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Al-Maidani. Judulnya? Judulnya ini nih. Futur. Futur. Jangan gundah. Ini solusinya. Masya Allah nih. Ustadz Abu Ihsan nih. Masya Allah. Hafidahullah. Baik, kalau gitu langsung saja. Baik. Ya. Oke, buat Yang jawab teman-teman dari penyimak. mana nih? Apa? Yang jawab dari mana? Satu-satu. Kita ke Zoom dulu deh. Kita ke Zoom dulu nih. Nah, Oke. baik. Kita Zoom dulu. Silakan dari teman-teman. Coba pertanyaannya begini ya. Pelita Kalam alumni SMP 41 Jakarta. Fadol, Ustaz. Salam. Tadi saya sempat sebutkan tentang apa saja yang akan dihisap oleh seseorang. Iya. Setidaknya itu 3 tadi Anda sebutkan. Ada yang dihisap adalah apa atau apanya begitu. Nah, Gitu ya. beserta penjelasannya dikit Ustaz ya. Nggak usah penjelasannya. Sebutkannya aja, oke. Apa-apa dan Poin-poinnya apa. saja. Oke, silakan teman-teman yang Apa ada saja di yang akan dihisap. Maksudnya apa saja itu, apakah jadi tadi Anda memberikan contoh tentang seorang sahabat, ya begitu ya. Ya. Apa saja coba silakan teman-teman yang ada di Zoom, teman-teman Pelita Kalam alumni SMP 41 Jakarta. Ada 3 berarti Ustaz ya totalnya. Ada 3. Jawab Jadi 2 saja deh. 2 aja. Boleh. 3 boleh. 2 tapi lebih bagusnya lagi 3 gitu Ustaz ya. Tapi 2 tercepat dulu deh sama tertepat. Yang 2, yang 1 mohon maaf mungkin nggak dihitung ya. 2 minimal. Dari Ibu Murni nih. Ya. Usia dan harta. Nah, Mabruk, Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Ibu Murni selamat mendapatkan. Ini hadiahnya berarti yang pertama adalah kita kasih hijab aja ya. Alora hijab, Masya Allah. Ini rezeki banget malam-malam nih ya. Buat Ibu Murni akan mendapatkan hijab, persembahan dari Alora hijab, yaitu yang ada di Jogja. Nanti pengirimannya nanti didata. Berarti caranya adalah Ibu Murni mungkin bisa ngirimkan screenshot ke Jakarta Mengaji aja. Ke Instagram Jakarta Mengaji, di screen capture. Atas nama demikian dari komen yang sudah dijawab ya, sudah ditertera usia dan harta ini, nah, screenshot langsung kirimkan laporan ke Instagram @jakarta_mengaji sambung. ya, Jakarta Mengaji. Baik, kalau gitu. Yang berikutnya, Alora 1 apa 2? 1. Wah, 1 aja. 2 lah buat 3 live. 2 Alora. Iya benar. Oh iya, udah semua ya. Anak kehabisan pertanyaan. Taib. Berarti ntar insya Allah pekan depan lah. Alora lagi, hijab lagi ya. Oke, berarti yang berikutnya adalah kopi bokeh dulu deh. Ini Jabodetabek tapi ya nanti jawab beserta, mohon maaf agak ngerepotin dikit. Kasih tahu domisilinya. Karena ini kan Jabodetabek. Pesan ownernya begitu. Gitu. Telepon saja biar gampang. Iya, Clubhouse boleh. Clubhouse dulu deh sebelum IG Live. Yang dari IG Live coba hijrah dulu bentar ke Clubhouse ya. Oke, Clubhouse. Yang gampang. Jadi begini. Fadhal Ustaz. Tadi Anda sempat singgung tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sebutkan, dan tadi Anda sebutkan 4 dari ciri mereka. 2 saja deh. Oh, 2 aja. Yang masuk surga tanpa hisab 2 aja. Ya. Ringan tuh. Kenapa nggak 4 aja, saya agak susah dikit. Ya. Hadiahnya kurang besar. Kurang besar. Kalau dikasih selusin ya. Tapi Jabodetabek ya, coba Clubhouse Resen. Yuk. Teman-teman yang ada di Clubhouse. 2 aja dimudahin sama Ustadz, Masya Allah. Ada? Belum? Resen? Coba refresh deh, Tur. Coba di refresh. Dia langsung dia harus Coba belum? Ada coba Farida Hartati. Tapi berarti harus tanya dulu dong ya domisilinya di mana nih? Iya. Saya di Cilegon, gak jadi ya Ustaz ya? Gimana? Oh, Cilegon. Cilegon tuh di mana sih? Jadi berarti. Ya. Cilegon tuh mana sih? Banten. Oh, Banten. Bisa dong? Nggak bisa ya? Meledak. Emang meledak ya? Oh, ini ada owner di sini. Ya udah deh. Mohon maaf sekali Ibu Farida. Alafu. Gak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya, siap. Coba Torik. Torik ya Jakarta nih, Torik nih. Coba ya. Coba ya. Torik lagi nih, Masya Allah. Coba. Torik, silakan jawabannya. Sebutkan 2 aja. di mana dulu? Torik Jakarta kan? Betul ya, insya Allah ya?
Taib, ya. Iya, nama-nama anak Jaksel nih biasanya nih, Torik. Iya. Ya, tadi sempat di-mention sama Ustadz diantaranya orang yang tertoyur yang menganggap sial sama orang yang berobat dengan besi panas. Ya. Yang tidak tatoyur dan tidak berobat dengan besi panas. Tidak, begitu ya? Iya. Aman berarti saatnya mabruk, Masya Allah. Torik di Jakarta mana, Torik? Allah ya barik fik. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Aman lah. Bokeh juga katanya store-nya katanya di Jakarta pusat ya? Tengah ya? Jakarta Tengah. Di mana Nggak ada Jakarta Tengah, mohon maaf. Gue ya aja lagi. Tengah. Anda gubernur baru. Kru Jakarta mau ngaji. Ya udah, selamat nih buat mabruk buat Torik nih. Luar biasa ke Torik. Barakallahu fik mendapatkan kopi bokeh. Cobain nih kopi bokeh nih, apalagi ada varian terbaru yang grape nih, Masya Allah. Sekarang di IG Live, Ustaz. Oke, apa hadiahnya nih? Berarti Ifa Deliwear ya? Apa buku dulu? Buku dulu deh. Buku dulu aja. Buku Masya Allah dari guru kita nih, Ustadz Abu Ihsan Al-Athari dan juga Ummu Ihsan. Bukunya tentang futur ya? Buku tentang futur, cocok nih. Jangan gundah. Nah, ini tips mengatasi, ada solusi biar kita tuh Tidak futur. tidak gitu ya. futur, insya Allah. Kita kasih. Kita kasih solusi. Nanti kita kasih solusi lah, insya Allah. Fadal, Ustaz. Baik. Tadi Ana sempat singgung tentang seorang sahabat yang Nabi SAW menyebut tentang beliau bahwa kakinya lebih berat daripada Gunung Uhud. Ah iya. Ya. Siapa tuh sahabat itu? Namanya udah Ini sangat jawab. terkenal dan sering disebut. Iya. Udah ada tuh. Siapa dia tuh? Udah di caps lock, salah lagi tuh Rezi Rusaimi. Iya yang atas sih. Tuh, Alia Yafia. Itu Alia Yafia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Masya Allah, mabruk buat Alia Yafia. Siapa dia? Ya, mendapatkan buku dari tulisnya Ustadz kita, guru kita, Ustadz Abu Ihsan Al-Athari beserta Ummu Ihsan. Mendapatkan buku ini, mabruk, barakallahu fiik. Taib. Nggak masuk. Enggak. Abdullah bin Mas'ud orang gue denger, aduh kru Jakarta mengaji bikin malu Anda. Udah di caps lock, duduk di sini sebelah Ustadz. Dari tadi main handphone. Kajian main handphone. Insya Allah. Nonton Squid Game dari tadi. Dari samping. Udah di caps lock. Suaranya ke depan. Oh, keluarnya ke Iya, depan suaranya ke gitu. depan. Ke samping agak kesaring dikit. Udah di caps lock. Udah mau coba peruntungan. Kru kita. Soal lah. Iya benar. Insya Allah. Tadi buat Alia, nanti kabarin aja ke Instagram @jakarta mengaji. Gitu ya. Terakhir, hadiahnya apa nih terakhir? Terakhir Ifa Deliwear. Oke. Ifa Deliwear ini lah yang bajunya ya. Baju haram kalau dipakai keluar. Iya. Tapi menjadi baju halal dan juga baju dinas kalau dipakai depan suami. Masya Allah. Masya Allah nih baju. Ngeri nih. Ini pertanyaan agak berat nih ya. Oh ya, berat nih Ustaz nih. Kenapa orang kafir juga dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh iya, tadi tuh ada tuh. Mungkin Rezi Rusaimi mau coba untungannya lagi. Tuh. Ya, silakan. Kita refresh dulu. Kenapa orang kafir juga dihisap? Padahal kan sudah nyata kekafirannya, kenapa nggak langsung cemplungin neraka aja? Nah, karena bentuk apa nih gitu. Alia coba jawab lagi. Tadi Anda sudah jawab ya. Udah dapat hadiah ya. Mungkin kasih kesempatan yang lain ya Alia. Bawanya aja ya. Tulisannya. Kok nyambung? Devrianda. Buru-buru kayak. Nggak, maksudnya gini buat yang teman-teman mau jawab juga, mohon maaf, bisa buru-buru ngebut-ngebutan juga dispasi gitu, jangan disambung semua. Kita kan bacanya juga keder gitu. Itu benar. Bener-bener Nah, Devrianda itu? ini benar yang di pointer. Tapi tercepatnya, Siapa? Itu Devrianda.
Sebenarnya dia disambung nggak dispasi, cuma insya Allah benar Ustaz. Untuk membuktikan keadilan Allah. Iya benar. Itu ya benar ya Ustaz ya. Devri Anda buru-buru, tapi ternyata Anda beruntung juga luar biasa ya. Karena kita nggak nilai spell ya. Iya, iya. Tapi menyulitkan host juga ya. Mabruk, ini mendapatkan Ifah Daily Wear. Masya Allah. Ini solusi tampil cantik depan suami di rumah. Pakainya di rumah aja nih baju. Masya Allah. Iya, benar. Baik, kalau gitu Ustaz, mungkin di penghujung silakan mungkin ada yang mau ditambahkan sebagai penutup kalimat kita kajian kita pada malam hari ini. Fadhal Ustaz. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Secara spesifik kita bicara pada hari ini tentang Yaumul Hisab. Hari audit, ya, hari pengauditan yang maha adil. Bahwa kita seringkali ketika berbuat di kehidupan dunia ini, kita tidak atau jarang sekali memikirkan bahwa apa yang kita ucapkan, yang kita perbuat bakal diaudit nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita misalnya setiap kita mau berucap, mau kita berbuat, mau kita bersikap, kita selalu memikirkan akan hari itu, kita akan menjadi manusia yang berbeda, yang berubah, akan menjadi orang yang jauh lebih baik, jauh lebih santun, jauh lebih berakhlak, jauh lebih berhati-hati, ya, tidak mudah mengambil katanya peluang begitu, karena dia tahu bahwa segala sesuatunya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala peluang yang kita ingin kejar di kehidupan dunia itu sifatnya kemungkinan, mungkin didapat atau mungkin tidak didapat. Betul. Tapi yaumul hisab pasti, kepastian. Yaumul hisab itu pasti. Kita pasti ketemu dengan hari itu, kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan, kita perbuat, semuanya kita akan menjadi mempertanggungjawabkan setiap ucapannya. Maka sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, seharusnya terus memiliki upaya untuk selalu memperbaiki diri dari segala apa yang dia perbuat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung masih ada kesempatan untuk bisa bertaubat, agar ketika nanti ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dihisab dengan hisab yang mudah. Amin. Sebagaimana doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kalau gitu, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan live Jakarta Mengaji dan juga ini bersama Pelita Kalam. Masya Allah. Alumni SMP 41 Jakarta, tentunya bersama pemateri kita Ustadz Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala. Tapi sebelumnya izinkan Ana Diriansa memberikan informasi kalau Jakarta Mengaji lagi buka donasi untuk upgrade peralatan untuk dakwah, teman-teman. Jadi donasi ini nanti digunakan buat mikrofon misalnya, lensa gitu kan, kamera dan lain sebagainya. Yuk kita sama-sama support nih, ini lu investasi akhirat di saat ya. Investasi langit ini, Masya Allah. Sedekah jariyah. Betul sekali. Jadi buat teman-teman gimana sih caranya? Nah, informasi lebih lanjut langsung aja di bawah ini kita tampilkan nih. Nah, ini dia nih. Yuk bantu kami upgrade peralatan. Nah, atau cek aja Instagramnya di Jakarta Mengaji. Sekali lagi jazakumullah khair, barakallahu fiik teman-teman yang ada di live IG atau Instagram Jakarta Mengaji, Clubhouse Jakarta Mengaji, dan juga Zoom. Terima kasih juga buat teman-teman sudah support ini, yaitu dari teman-teman Pelita Kalam, alumni SMP 41 Jakarta. Kalau gitu langsung saja kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.